Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang tanpa semua nikmat, karunia dan anugerah dari Allah mustahil kiranya kita masih berada di tempat yang mulia ini. Mustahil kita masih istiqomah di atas ketaatan, jamaah sekalian. Mustahil kita masih mau bolak-balik ke masjid. Mustahil juga kita mendapatkan kesehatan seperti sekarang ini. Dan lain-lain, jamaah sekalian, kenikmatan begitu besar yang Allah limpahkan pada kita semua. Jadi Allah pilih kita menjadi hamba yang berlimpah nikmat. Jamaah sekalian, keadaan bisa terbalik, kita bisa hilang nikmatnya kalau kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai dari bersyukur padanya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bersyukur dan juga mengingat-ingat nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang mau istiqomah dengan niat ikhlas sampai ajal mati kita masing-masing. Baik jemaah sekalian, untuk bisa mewujudkan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia ilmu di dalam agama. Maka hendaknya kita menyempatkan waktu untuk ngaji, jemaah sekalian. Ngaji dalam rangka menyempurnakan ibadah kita. Ngaji dalam rangka menyempurnakan akhlak kita. Dalam rangka memperbaiki dan mengikhlaskan akidah kita. Ngaji juga dalam rangka mengetahui tentang Allah dan Rasulnya dan lain-lain, jamaah sekalian. Itu adalah faqih di dalam agama. Jadi al-fiqhu atau tafaqquh fid din, belajar ilmu dalam agama, itu adalah sebagai tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak Allah kehendaki baik, berarti Allah kehendaki buruk, adalah orang yang memang Allah palingkan dia dari ilmu agama, nggak mau nuntut ilmu agama. Na'udzubillah. Baik, kita akan bahas tentang masalah as-sufufu wa ahkamuha, tentang saf-saf, barisan-barisan di dalam salat dan juga ketentuan-ketentuannya. Jadi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan saf salat, jemaah sekalian. Karena kita masih membahas tentang salat berjamaah. Poin pertama kita akan bahas khairu sufufir rijal wan nisa. Apakah saf yang terbaik bagi jamaah laki-laki dan perempuan? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah sekalian, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Jadi barisan pria yang terbaik adalah yang di depan, Pak. Karena barisan depan itu adalah barisan yang jauh, yang dekat dengan imam. Bisa tahu bacaan imam lebih dibandingkan belakang, bisa tahu gerakan imam. Apalagi imam itu benar-benar ngerti sunnah, jamaah sekalian. Kemudian di belakang juga, di depan juga bisa jauh dari makmum wanita. Semakin jauh dari wanita itu semakin baik, jemaah sekalian. Kemudian yang paling buruk, maksudnya paling buruk adalah yang aqalluha thawaban. Bukan berarti yang dosa, bukan, Pak. Jadi barisan pria yang paling buruk, maksudnya yang paling sedikit pahalanya adalah di akhir, barisan yang paling akhir, jemaah sekalian. Masing-masing semuanya bagus dan dapat lipatan 27 dan lainnya.
Tapi jemaah sekalian, ternyata dalam masalah soft itu ternyata Allah berikan bonus lagi bagi yang mau berada di depan, jemaah sekalian ya. Jadi sekali lagi, bukan karena berdosa, bukan. Nah, barisan terbaik maksudnya yang paling banyak pahalanya, Pak. Paling banyak pahalanya. Nah, berarti kalau sudah demikian ya kita berlomba-lomba, Pak, di depan. Dan untuk masalah berlomba-lomba di depan, nggak usah ngalah sama orang tua, Pak. Jadi masalah ketaatan begini nggak ada istilahnya ngalah, Pak. Ya kalau yang dahulu pemuda dulu, masya Allah luar biasa pemuda yang memang kekuatannya masih full gitu ya, masih demikian itu ya nggak apa-apa duluan. Sedangkan orang tua mungkin jalannya lama gitu ya, sehingga di belakangan ya nggak apa-apa. Nah kalau sudah begitu nggak usah menyuruh maju, monggo Pak depan, nggak perlu Pak. Udah antum tetap di situ. Justru makruh hukumnya kalau antum udah di depan, jemaah sekalian, kemudian antum mundur ke belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sekarang wanita barisan terbaik adalah paling belakang. Ya, paling belakang karena jauh dari pria, jauh dari fitnah. Karena masing-masing bisa menimbulkan fitnah. Pria bisa tergoda, bisa terfitnah maksudnya. Bisa terfitnah oleh wanita, wanita pun sama ya Mas sekalian. Nah, maka yang terbaik adalah yang di belakang. Ya, walaupun mungkin bacaannya agak samar, tapi nggak masalah, yang penting dia ikut gerakan imam. Dan yang terburuk adalah yang paling depan, karena walaupun lebih dekat dengan imam, tapi dia lebih dekat dengan pria. Potensi mendapatkan fitnahnya lebih besar. Jadi sampai seperti itu jemaah sekalian. Sekali lagi bukan buruk itu maknanya dosa, tidak ya, tapi maksudnya paling besar dan paling sedikit pahalanya saja. Namun para ulama menjelaskan hadis Nabi ini berlaku apabila kaum wanita sholat bersama dengan kaum pria. Kaum wanita sholat bersama dengan kaum pria di belakang dia. Ya. Nah kalau sudah seperti itu yang terbaik adalah seperti hadis ini. Namun apabila kaum wanita sholat menyendiri, ya berjamaah tapi dia menyendiri di satu ruangan seperti di atas Pak, atau seperti ada ruangan tersendiri, dia nggak melihat imam tapi mungkin jauh gitu ya, atau misalnya di suatu masjid ada kaum wanita itu di samping kanan pria, ada kan gitu Pak ya, ada seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan ada takbir gitu ya, maka yang terbaik ketika itu adalah barisan wanita, yang terbaik adalah di depan, tetap yang lebih depan, sama seperti pria. Atau di ma'had wanita, isinya wanita semua, ya barisan isinya wanita semua gitu ya, karena memang ma'had atau pondok pesantren khusus santriwati. Maka ketika itu jamaah sekalian yang terbaik adalah bukan yang di belakang, tapi justru yang di depan. Baik jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya adalah barisan di depan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi barisan-barisan paling depan itu selain dapat pahala yang paling banyak, ternyata Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada mereka. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada penghuni saf-saf yang pertama. Berarti kata-kata saf-saf pertama itu jemaah sekalian maksudnya adalah saf 1 dan saf 2, saf 3 Pak. Itu saf-saf yang pertama. Adapun saf yang keempat tidak ada sholawat gitu ya. Tidak ada sholawat dari Allah, tidak ada sholawat dari malaikat. Tapi sudah bagus. Sudah bagus, ya cuman tidak dapat kelebihan bonus pahala yang lain. Ya, jangan putus asa. Berarti keesokan harinya atau berikutnya gitu ya, untuk datang lebih cepat daripada yang lain. Itu kalau orang berlomba-lomba jemaah sekalian untuk meraih shaf yang di depan. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, keutamaan shaf yang pertama ada lagi. Jadi karena pahalanya sangat besar, itu kalau diketahui oleh orang itu pasti akan berebut Pak. Seandainya tabir gaib itu dilihat, dibuka antara mata
mata kita dengan keutamaan saf pertama, maka orang-orang itu akan berlomba-lomba, Pak. Berlomba-lomba, dan kalau bisa ngundi-ngundi deh, udah gantian ngundi, jangan kamu mulu di depan lah gitu. Iya memang saya akui Anda di depan terus, Anda duluan terus, tapi saya juga mau di depan. Ya kenapa Anda telat? Ya saja pokoknya saya mau gitu. Kalau bisa diundi, setuju? Setuju semua. Kalau memang bisa begitu, gitu Pak. Nah, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Pak, karena beliau yang mengerti tentang hal itu. Beliau bersabda, walau ya'lamuna ma fis safil muqaddami lastahabu. Seandainya orang-orang itu tahu keutamaan yang sangat besar yang ada pada saf pertama, maka mereka pasti akan mengundi, Pak. Jadi kalau ada jalan dengan cara mendapatkannya, ya dengan mengundi, maka pasti akan mereka mengundi. Karena berebut itu jemaah sekalian. Nah sekarang berhubung tidak tahu, ngalah-ngalah Pak. Datang di belakang, komak bukannya segera maju, lari gitu Pak. Atau jalan cepat gitu. Biasalah, saya biasa di belakang. Saya menerima apa adanya. ya bagus Pak, nggak apa-apa. Jadi kita sudah sempurna iman kita, jemaah sekalian, menyelamatkan iman kita dari kemunafikan dengan sholat berjamaah di masjid. Itu udah hebat jemaah sekalian. Namun untuk lebih hebat lagi, kita kan ingin menuju kesempurnaan jemaah sekalian ya. Sudah kita ya sering-seringlah di depan. Nggak dapat pertama ya kedua nggak dapat ya ketiga, udah gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan sering-sering di belakang jamaah sekalian. Jangan senangnya di belakang terus, termasuk pas lagi khutbah Jumat atau pas lagi khutbah Jumat. Karena alasan di belakang bisa senderan, gitu ya. Jangan jamaah sekalian. Jadi sering di belakang atau memang sengaja telat terus gitu ya. Itu khawatir nanti surga kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Pak, tentang orang yang sengaja pengennya di belakang gitu Pak. Ini ngomong bukan saya Pak, Nabi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban, la yazalu qaumun yata'akhkharuna la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil safil awwal hatta yu'akhirahumullah. Jadi jamaah sekalian, tidak henti-henti suatu kaum selalu berada di belakang, ketinggalan dari saf pertama. Tidak hentinya suatu kaum ketinggalan dari saf pertama sampai Allah Subhanahu wa taala menunda mereka dari rahmat. Ya, itu nanti di akhirat, Pak. Jadi orang yang biasa meremehkan sunnah belakang aja lah. Nanti suatu saat jemaah sekalian di akhirat itu bisa jadi Allah tunda, Allah akhirkan nanti dia masuk ke dalam surga, walaupun dia masuk juga Pak. Tapi kan nggak enak Pak. Yang lain udah menikmati bidadarinya, sudah menikmati kenikmatan di surga, namun ternyata kita masih belum ada kejelasan. Saya masuk apa enggak ini ya? Aduh, masuk apa enggak? Loh, saat itu bisa ngeliat surga dan neraka itu, ya ngeri jamaah sekalian. Aduh, dan dia tahu dia ditunda masuk surga karena dulu santai-santai saja. Pengennya di belakang terus. Kalau Jumatan pengennya di belakang dan telat terus. Atau dia tidak telat, tapi dia pengennya di belakang gitu. Nerima saja. Yang penting saya sholat. Yang penting saya Jumatan. Iya, memang nggak dosa. Nah, jemaah sekalian, terkadang ada hukuman begitu bagi orang yang meninggalkan sunnah. Makanya jemaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di soft awal itu adalah sunnah, tapi sebagai bentuk cinta kita pada Nabi dan percaya yakin, ya sudah laksanakan ya jemaah sekalian, bersegera ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian dari soft pertama ternyata ada keutamaan lagi jemaah sekalian, fadlu mayaminus sufuf, keutamaan soft yang berada di sebelah kanan. Ternyata orang yang berada di sebelah kanan, barisan depan plus sebelah kanan, itu ternyata ada keutamaan tersendiri, Pak. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat
kepada para penghuni soft sebelah kanan. Ya, sebelah kanan Pak, gitu ya. Sebelah kanan mana? Sini kan. Nah, itu di situ berbeda Pak. Jadi udah di depan tambahan sholawat, ketika di sebelah kanan sholawatnya tambahan lagi. Pertanyaannya, apa makna sholawat dari Allah dan para malaikat? Jadi makna Allah bersolawat, ya ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang makna apa sholawatnya Allah itu. Apa makna Allah bersolawat? Ya, sebagian ulama mengatakan Allah bersolawat maknanya adalah Allah memberikan rahmat. Ada yang mengatakan Allah memberikan ampunan. Ada yang mengatakan Allah meridhoi, memberikan ridhonya. Ada juga mengatakan Allah menyanjung, ya, menyanjung di kalangan penduduk langit. Nah, namun jamaah sekalian, maknanya itu bisa mencakup semua. Jadi ketika Allah bersolawat kepada orang yang berada di shaf pertama, maknanya berarti Allah mengampuni dia, ya, menurunkan ampunannya, Allah menurunkan ridhonya, Allah menurunkan rahmatnya Pak, dan Allah menyanjung pada shaf pertama. Nah seperti itu jamaah sekalian. Adapun malaikat jadi disanjung gitu ya di kalangan penduduk langit dengan maksud membanggakan mereka. Ya, termasuk membanggakan gimana Pak? Ya betapa tidak. Ya kita ini jamaah sekalian, ya kesenangan itu banyak. Kesenangan itu banyak yang membuat kita malas berjamaah, malas ke masjid, malas sholat gitu ya. Ya termasuk mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba Allah yang walaupun mereka diberikan syahwat, diberikan kesenangan gitu ya, hingga hanya ketaatan saja syahwatnya ada, tapi mereka tetap mau mendahulukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim juga dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kunna idza shallaina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Jadi kebiasaan kami kalau salat di belakang Nabi, kata Bara, kami senang berada di sebelah kanan Nabi. Kenapa begitu? Karena Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi Nabi ketika itu jemaah sekalian menghadap wajah, menghadap ke makmum, tapi tidak ke belakang gini Pak, tapi agak begini. Sehingga para sahabat itu bisa melihat wajahnya Nabi. Masya Allah, yang kiri melihat sini ya Nabi aja gitu. Nah dengan Nabi melihat begini berarti menunjukkan, para ulama menyimpulkan hadis yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan shaf yang berada di sebelah kanan. Kalau dapat Pak ya, kalau nggak dapat berarti ya jangan antum kanan semua sampai belakang, enggak, kirinya kosong, nggak gitu. Karena Nabi bersabda atimmus shaffal awal fal awal. Jadi sempurnakanlah shaf. Ya antum kalau nggak dapat kanan berarti ya udah ke kiri. Lumayan dapat shaf satu yang penting. Semal fal awal, atimmus shaffal awal fal awal. Jadi sempurnakanlah shaf pertama, kemudian berikutnya. Fa in kana naqsun falyakun fi shaffil muakhkhar. Jadi kalau ada kekurangan dari shaf, hendaknya itu ada di belakang. Jadi renggangan itu hendaknya adanya di belakang, jadi bukan di mana? Di depan. Kemudian dalam shaf jamaah sekalian, siapa sih yang dekat dengan imam itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, liyaliyani. Tulisannya begitu Pak. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hendaknya mendekat kepadaku dari kalian orang-orang yang dewasa dan berakal. Jadi orang-orang yang dewasa dan berakal hendaknya dia mendekati aku. Ya, siapa mereka? Ya orang tua, orang dewasa dan juga orang berakal. Yang berarti anak kecil jangan pas berada di belakang Pak. Ya jangan pas berada di belakang kalau memang orang tua dan berakal lainnya itu ada. Ya, walaupun dia rajin ngaji anak kecil, ya hendaknya dia di pinggiran. Walaupun di shaf pertama nggak apa-apa anak kecil, yang penting dia sholatnya udah benar. Tapi dia di pinggiran, seperti itu dia Pak sekalian. Jadi Nabi bilang orang yang dewasa dan juga yang berakal hendaknya dia mendekat saya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Tujuan orang yang berakal dan dewasa mendekati Nabi agar ia bisa menjadi pengingat ya bagi Nabi kalau Nabi lupa bacaannya, kalau imam itu lupa gerakan, kalau imam itu salah dalam gerakan gitu ya, dan juga hukum-hukum yang lain. Kalau imam itu batal ya, dia ngerti tentang istikhlaf menggantikan imam ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, dan juga hukum-hukum sholat yang lain ya, sedangkan anak kecil umumnya itu tidak mengerti ya, makanya walaupun dia sholatnya sudah paham, tapi umumnya masih belum paham tentang itu, makanya dia tidak berada pas di belakang dan di dekat imam. Jadi kekhususan itu adalah orang yang sudah dewasa dan berakal ya, demikian. Kemudian orang yang berikutnya artinya mungkin dia anak kecil gitu ya, dan seterusnya. Dan hindarilah ramainya pasar. Kalau lagi sholat jangan ramai. Jadi jangan ramai seperti pasar, apalagi itu berada di dalam masjid. Nah, kalau di zaman Nabi yang dekat dengan Nabi itu Ubay bin Ka'ab jemaah sekalian. Sehingga Nabi memberikan pesan kepada Ubay agar selalu mendekat dengan Nabi. Karena ketika Nabi lupa ya jemaah sekalian, pernah Nabi itu lupa, kelewatan satu ayat tertentu beliau lupa. Ternyata yang ingetin itu ya, ingetin nanti setelah sholat ya, setelah selesai sholat ingetin, ya Rasulullah tarakta ayat kadza wa kadza. Oh ya Nabi, tadi panjenengan lupa ayat ini dan itu. Kemudian Nabi bersabda, afikum Ubay. Ada Ubay nggak hadir? Ada Nabi. Kenapa kamu nggak ingetin saya? Gitu. Jadi Ubay itu benar-benar, Ubay bin Ka'ab jemaah sekalian itu adalah Sayyidul Qurra. Ya, Sayyidul Qurra Ubay bin Ka'ab. Ya, keistimewaan Ubay itu jemaah sekalian, pernah Nabi disuruh untuk membacakan Al-Quran surat Al-Bayyinah kepada Ubay. Nama beliau disebut oleh Allah. Nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu jemaah sekalian. Dan itu membuat si Ubay berlinang air matanya terharu. Karena dia tanya, Sammani laka ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut nama saya wahai Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, iya, Allah menyebut nama kamu. Udah akhir saat itu Nabi membacakan surat Al-Bayyinah ya kepada Ubay, dalam keadaan Ubay menangis. Nah, udah jamaah yang dirahmati Allah, sempurnakanlah shaf yang pertama kemudian berikutnya. Jadi jangan seperti yang tadi kita bilang jamaah sekalian ya, jangan kita menjadi orang yang tidak menyempurnakan shaf pertama, ternyata ada kelonggaran di situ, nggak mau diisi jamaah sekalian. Karena memang nggak ngerti, ada sebagian orang nggak ngerti tuh Pak. Yang di depan itu batal, ternyata yang di belakang tidak menyempurnakannya. Nah ini berlaku baik sebelum memulai sholat maupun di dalam sholat. Karena seperti tadi Nabi bersabda, atimus shafal awal tsummal ladzi yalih. Sempurnakanlah shaf pertama, kemudian sempurna gitu Pak ya. Isi penuh gitu maksudnya. Kemudian shaf berikutnya, wa in kana naqsun falyakun fi shafil muakhkhar. Kalau ada kekurangan shaf, jumlahnya nggak lengkap, nggak penuh, maka hendaknya itu berada di belakang. Kemudian jamaah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabb mereka? Kenapa kalian nggak berbaris? Ya, maka kalian tidak berbaris seperti para malaikat di sisi Allah, karena para malaikat juga beribadah di sisi Allah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Gimana barisnya para malaikat di sisi Allah? Kemudian Nabi bersabda, yutimuna sufufal awwal wa yatarassuna fis safi. Mereka berbaris di sisi Allah saat ibadah adalah mereka menyempurnakan shaf-shaf pertama dan mereka merapatkan, berarti kan ya, merapatkan shaf tersebut ya. Jadi dirapatkan shafnya sehingga tidak ada kelonggaran ranggangan yang bisa diisi oleh satu orang tapi tidak diisi. Tidak demikian jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian,
perintah untuk meluruskan barisan dan juga untuk menutup celah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Jadi pilih mana kalian, sungguh mau meluruskan barisan-barisan, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara hati kalian saling berselisih satu dengan yang lain. Pilih mana? Ya, jamaah sekalian, berarti menunjukkan lurusnya shaf, ya, rukun di dalam shaf. Rukun di dalam shaf itu juga bisa menyebabkan hati kita sesama kaum muslimin bisa jadi rukun. Barisan nggak lurus, ada yang mencong-mencong gitu, ada yang lebih maju, dan itulah umumnya barisan. Khususnya yang kita lihat di negeri kita, Pak, nggak lurus tuh, nggak lurus. Sebenarnya nggak harus ada yang namanya, nggak harus ya ada yang namanya karpet yang ada garisnya, yang penting lurus gitu saja. Dan patokan lurus itu jamaah sekalian, kalau kita melihat ke sebelah kita itu tidak melihat punggung atau tidak melihat leher dari saudara kita, itu sudah dikatakan lurus. Dan patokannya itu adalah tumitnya lurus. Kemudian pas kita nengok, itu kita sejajar juga dengan bahu saudara kita, tidak lebih maju dan tidak lebih mundur gitu ya. Ketika melihat ke kanan ke kiri tidak melihat leher dari saudara kita yang lain. Nah, itu adalah patokan lurus, seperti itu jamaah sekalian. Kalau masih melihat berarti ada yang lebih maju tuh, atau barisannya mencong, bengkok gitu ya. Itu tidak diperkenankan demikian. Nah, kalau dalam barisan saja tidak lurus jamaah sekalian, tidak rukun, itu akan menyebabkan hati kita tidak saling rukun. Itu adalah hukuman yang Allah turunkan kepada orang yang tidak lurus dalam barisan, tidak rukun dalam barisan. Jadi kata ulama jamaah sekalian, al-ikhtilafu fil zahir yuaddi ila al-ikhtilafi fil batin. Jadi perselisihan di dalam lahiriah itu menyebabkan perselisihan di dalam batin kita. Sebagaimana perselisihan batin berbeda gitu Pak, berbeda pendapat gitu ya, itu bisa menyebabkan perselisihan juga di dalam lahiriah. Jadi usahakan betul itu sama kaum muslimin bisa rukun lewat sholat, rukun dalam barisan sama-sama lurus. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Aqimu sufufakum, fa inni arakum min wara'i dhahri." Jadi tegakkanlah barisan kalian, luruskanlah barisan kalian, sebab saya melihat kalian dari belakang punggung saya. Jadi ternyata kekhusyuan lurusnya para sahabat dan tidak itu, rapatnya mereka dan tidak itu bisa dilihat oleh Nabi dari balik punggung atau dari belakang punggung beliau. Tapi ini jamaah sekalian adalah yang mukjizat beliau. Kalau imam jangan ngomong ini Pak, oh Nabi pernah ngomong begitu? Ya, itu Nabi Pak. Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya, itu Nabi. Nah, antum berkata aqimu sufufakum wa tarasu, itu saja. Aqimu sufufakum wa tadilu, itu begitu ya. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Setelah Nabi bersabda begitu jemaah sekalian, salah satu dari kami, kata Anas bin Malik, dia merapatkan pundaknya dengan pundak temannya di sebelahnya, dan dia merapatkan pula telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Ya rapat gitu, ya seperti itu. Nah hadis ini jemaah sekalian, menurut sebagian ulama maknanya hakiki, berarti nempel. Rapat sama dengan nempel. Rapat sama dengan nempel apa? Nempel pundak dan juga telapak kaki. Bahkan dalam riwayat yang lain, waruk batahu biruk batihi, bahkan lebih rapat lagi Pak, itu nempel apa namanya, lututnya dengan lutut. Ini memang sulit Pak, nggak bisa, susah. Makanya mayoritas ulama, kalau kita baca kitab-kitab para ulama seperti kitab fikih dan juga syarah hadis ya mas sekalian, itu mereka mengartikan nempelnya itu adalah saking rapatnya, bukan berarti nempel Pak, bukan berarti apa, bukan ibu,
Maksudnya rapatnya itu bukan berarti nempel, tapi hanya menunjukkan apa? Saking rapatnya gitu ya. Jadi bukan berarti nempel. Jadi tetap ada renggangan bagi mereka. Tetap ada renggangan mungkin berapa jari gitu ya Mas sekalian. Yaitu menurut mayoritas para ulama. Nah, ala kulli hal begini ya Mas sekalian. Kalau saya menyikapi gini. Kalau kita sholat bersama dengan saudara kita yang lain. Jadi kalau saudara kita ada yang tidak mau nempel dengan kita, itu wajar Pak. Karena para ulama itu mayoritas ulama berkata itu bukan hakiki maknanya. Sebab kalau mau hakiki bisa nggak Anda merapatkan, kalau dalam riwayat lain telapak kaki yang dirapatkan itu adalah ka'ab, yaitu mata kaki Pak. Mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, di atasnya pundak dengan pundak. Kalau pundak bisa lah. Kalau telapak kaki bisa, tapi kalau tumit bisa katakanlah, tapi untuk lutut tidak bisa Pak. Susah. Makanya maknanya ini adalah saking rapatnya bukan berarti nempel. Nah berarti kalau ulama ada yang berpendapat begitu, jangan heran kalau ada saudara kita yang terbiasa nggak rapat, sehingga dia risih ketika kita rapatin ke dia. Banyak kan gitu Pak? Ya banyak. Ya sudah, kita nggak usah ngejar Pak. Ya kita rapat di kesini, ngangkangnya nih kita Pak. Nggak perlu begitu. Ya sudah, yang penting kita rapatkan salah satu saja, itu contohnya adalah pundaknya kita nempelin atau tangannya. Nah sekiranya itu tidak sampai mengganggu dia, mengganggu saudara kita juga tidak boleh Pak. Maka satu insya Allah sudah cukup. Ya demikian. Yang jelas intinya kita tidak sampai meninggalkan tempat yang kosong sehingga sebenarnya bisa diisi satu orang tapi kita tidak isi. Itu yang termasuk ya dilarang oleh Nabi SAW, dan itu termasuk renggangan yang akan diisi oleh setan-setan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, tidak disukai atau dilarang kita berbaris di antara soft-soft. Ada sebagian masjid memiliki tiang-tiang. Di sini alhamdulillah nggak ada tiang, kecuali tembok jemaah sekalian. Nah, dibenci jangan atau dilarang. Kita dilarang sholat ya berbaris di antara tiang-tiang. Jadi antara tiang-tiang itu ya ada nggak apa-apa, silakan. Itu bisa dijadikan sebagai sutra saja. Tapi ketika sholat berjamaah antara tiang-tiang itu jangan ada soft. Terus gimana caranya? Agak jauh dong dengan soft depannya. Enggak apa-apa. Lewatin aja jamaah sekalian. Ya seperti itu. Karena itu termasuk dilarang oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis jamaah sekalian riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullah. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Anas bin Malik yaumul Jumu'ah." Jadi kami pernah sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat. Fadufi'na ila sawari fataqaddamna wa ta'akhkharna. Lalu jamaah sekalian, kami saat itu sholat ia menuju apa? Menuju tiang-tiang. Kemudian kami maju dan juga kami mundur. Kami maju dan kami mundur. Kemudian Anas bin Malik berkata, "Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu dilarang, kami dulu menghindari seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya baris di antara soft-soft demikian itu ya. Jadi tidak boleh jemaah sekalian. Kemudian ada hadis lagi riwayat Imam Ibnu Majah, bahwasanya sahabat Nabi itu diusir Pak di situ. Jadi kalau ada yang soft salat di situ itu diusir. Jadi didorong sehingga mencapai barisan yang agak belakang. Ini tidak diperkenankan. Mana tidak diperkenankan maksudnya hukumnya makruh. Jadi tidak disuka makmum baris di situ, berdiri di antara tiang-tiang. Bukan di antara soft tadi itu semua soft ya. Antara tiang-tiang jemaah sekalian. Alasannya para ulama berbeda pendapat. Ya tentang alasannya kenapa kita dilarang berbaris di antara tiang-tiang. Yang pertama karena memutus soft, ya, karena memutus soft walaupun
ya, walaupun itu cuma sedikit. Ada alasan lain lagi zaman sekarang kata ulama, karena itu adalah barisan setan di situ. Jadi karena situ dihuni oleh setan-setan, maka jangan dijadikan sebagai barisan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang nggak boleh itu kan kalau berbaris di antara tiang-tiang itu. Jadi ada barisan, kemudian ada jedanya, diputus dengan tiang. Habis itu ada barisan lagi, diputus tiang, dan seterusnya. Nah itu seperti itu jamaah sekalian. Namun itu yang dilarang demikian. Namun kalau berbaris di antara tiang itu hanya satu tiang saja Pak, antara satu tiang satu ke tiang berikutnya, barisannya hanya diisi itu saja. Adapun yang di tiang sebelahnya tidak ada, gitu. Itu tidak mengapa, karena itu tidak masuk dalam larangan yang dijauhi oleh para sahabat di saat itu. Nah, sehingga terisinya hanya antara tiang satu dengan tiang berikutnya gitu, pokoknya di tengah. Adapun setelah itu ya berarti berada di belakang. Hanya diisi itu saja, tidak sampai full gitu ya. Makanya demikian itu tidak mengapa. Kemudian belum lima, masih lama. Masih lama. Yang berikutnya adalah sholatul munfaridi khalfas shaf. Apa hukumnya orang sholat sendirian di belakang shaf? Sendirian Pak. Nah kalau perempuan sholat sendirian di shaf, seorang perempuan itu sudah merupakan shaf. Jadi perempuan misalnya makmumnya satu aja, itu seorang perempuan sudah masuk dalam shaf, sudah dikatakan shaf. Tapi kalau pria sendirian, jamaah sekalian, hukumnya bagaimana? Nah tentang sholatnya orang sendirian berada di belakang shaf, para ulama berbeda pendapat Pak. Ya, para ulama berbeda pendapat kalau sedang sholat berjamaah. Jadi intinya memang kalau saudara kita biar bisa dapat banyak, ya kita rapat lah, dirapatkan shafnya. Namun seringkali kita menjumpai, wah sebelah kanan udah penuh, sebelah kiri udah penuh. Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Apakah sholat sendirian di tengah, di belakang shaf? Nah tentang hal itu para ulama berbeda pendapat. Belum ya. Sebagian ulama berkata sholatnya tidak sah yang sholat sendirian di belakang shaf, karena laki-laki sendirian belum masuk shaf. Jadi mesti ada minimal 2 orang, nggak boleh sendirian dia. Karena Nabi yang mulia SAW pernah bersabda pada seseorang yang sholat sendirian di belakang, istaqbil sholataka, ulangi sholatmu, la sholata lilladzi khalfas shaf. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang berada di belakang shaf. Ya, jadi tidak boleh Pak. Nabi nyuruh ulang itu maknanya hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi hadis yang mulia ini ditafsirkan oleh ulama ini, berarti hukumnya tidak sah karena Nabi nyuruh dia mengulang. Sebab kenapa Nabi bilang istaqbil sholataka, ulangi sholatmu. Sebab kalau ini dikatakan sah, dikatakan hanya tidak sempurna saja, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada gunanya nyuruh ulang lagi sholat Pak, karena sholatnya sudah sah. Kenapa nyuruh ulang? Dan Nabi nyuruh ulang itu maknanya adalah karena sholatnya tidak sah kalau sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian ada lagi riwayat Imam At-Tirmidzi jamaah sekalian dari Wabisah bin Ma'bad. Ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf, lalu Nabi menyuruh dia mengulangi lagi Pak. Jadi ada 2 sahabat Nabi atau 2 peristiwa yang demikian itu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama dari kalangan ya Hanafiyah, kalangan Malikiyah dan juga Syafi'iyah di negeri kita, hukum sholatnya sah walaupun di belakang shaf sendirian. Namun makruh kalau dia melakukannya tanpa uzur. Tanpa uzur tuh sebenarnya dia masih bisa baris di sono, baris di sana, di sono atau di sana atau di salah satunya jamaah sekalian. Atau dia lihat dulu karena mager ke sono Pak, atau mager ke sono udah di sini aja lah sendirian, nggak apa-apa. Nah, menurut mazhab yang kedua ini jamaah sekalian, hukumnya makruh kalau dia tanpa uzur.
Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau demikian itu jamaah sekalian, nah mereka juga ada hadisnya, bukan berarti tanpa ada hadis, Pak. Jadi mayoritas berkata demikian itu bukan ngambil dari jalan gitu, enggak, ada dalil semua. Karena mereka adalah orang yang paling lebih bertakwa jauh di atas kita, jauh. Jadi nggak mungkin mereka at-taqawwul 'ala Allah. Jadi berkata ngasal di dalam agama Allah tanpa ilmu tidak ada. Tapi itulah ulama yang sudah melaut ilmunya, mereka terkadang ada yang condong dengan dalil ini, ada yang condong dengan dalil yang lain. Ya sudah, itu diperkenankan di dalam Islam. Ya tinggal antum milih yang mana, monggo aja. Ya. Nah, pendapat kita maka jangan heran Pak, di negeri kita yang mazhabnya Asy-Syafi'i memperkenankan demikian. Jadi mereka agak apa ya? Agak longgar dalam hal ini. Sehingga kalau barisan sendirian di belakang ya sah saja. Ya, yang udah kita juga nggak usah nyuruh dia nyuruh sholat, suruh ngulangi gitu kan, belum Pak. Jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian ada pendapat lagi yang ketiga, itu pendapat diperinci. Ya, pendapat ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf, Hasan al-Basri. Salah satu ucapan dari mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi itu ada dua pendapat. Nah, salah satu pendapatnya ini adalah ini. Yaitu jamaah sekalian, ya kalau memang sendirian karena ada uzur maka sah sholatnya. Di sono udah rapet, nggak ada. Di sini nggak ada. Nyuruh orang rapet udah rapet. Ya kayak di sini misalnya. Ya sudah. Kalau begitu Pak, kalau dikatakan tidak sah, wah, lebih baik sholat di rumah, gitu ya. Atau lebih baik nungguin gitu. Nah, untuk kondisi begini jamaah sekalian, ini pendapat yang saya condong padanya, itu sah hukum sholatnya. Jadi nggak ada mengulangi lagi. Namun kalau dia lalai tanpa uzur, sebenarnya dia bisa hanya kesana Pak, hanya karena malas saja dia tidak mau kesana sehingga dia sholat sendirian. Maka orang seperti ini hukumnya sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya apa? Tidak sah jemaah sekalian. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada belum juga? 1 menit lagi. Udah dulu deh. Dengarkan dulu. Ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah.
Nah dari situ jamaah sekalian ada permasalahan. Kalau dia datang sholat, soft udah full, udah nggak bisa diapa-apain Pak, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau memang ada kelonggaran di soft yang akhir, ya dia bisa berdiri di situ. Kalau memang bisa Pak, suruh geser, Pak geser, boleh Pak, nggak apa-apa. Diajak bicara orang sedang sholat itu tidak mengapa. Boleh Pak, ya. Apalagi di situ ada anak kecil yang sholatnya masih rame Pak, ya masih bercanda gitu Pak. Kita datang belakangan, dirayu dek di belakangnya, kamu masih bercanda sholatnya. Di belakang berdoa ya, Bapak di sini. Nggak apa-apa, biarin dia bercanda di belakang. Alhamdulillah, dapat barisan gitu. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, kalau memang dia menjumpai ada kelonggaran di depan yang tidak diisi oleh saf di belakangnya, maka jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh merangsek barisan itu, ya menyela-nyela barisan itu untuk sampai ke barisan itu. Dikarenakan apa? Kelalaian dari orang yang di belakangnya nggak mengisi saf. Nah tapi jemaah sekalian, kalau memang dia nggak dapat juga, maka saat itu sudah dia merangsek langsung ke depan imam, dia sholat di sampingnya imam. Itu kalau memang di belakang nggak ada, itu belum boleh seperti itu. Di belakang nggak ada temannya, dan hukum sholatnya sah Pak. Cuma nanti habis itu ya aneh, banyak orang nggak ngerti Pak, nggak belajar fikih jadi nggak tahu. Kan itu ada tahu bahwasanya sholat berdiri di sampingnya imam itu boleh, nggak apa-apa. Karena Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah yang berada di sebelah kanannya Abu Bakar yang saat itu beliau jadi imam. Kalau memang mudah bagi dia dan tahu nanti akan ada orang lain yang akan datang, dia datang sendirian, sono nggak bisa, sini nggak bisa. Oh itu ada orang, dia lagi wudhu, ya sudah dia takbiratul ihram aja duluan, walaupun saat itu sempat sendirian. Sebab nanti akan ada orang lain yang bergabung. Namun jemaah sekalian, kalau dia tidak tahu akan ada orang lain, ya seperti dia merasa bahwasanya kayaknya saya terakhir deh, gitu ya. Dan paling belakang dan memang paling terakhir. Pertanyaannya, apakah dia harus menarik orang di depannya? Barengin saya di belakang, saya takut sendirian. Gitu. Artinya harus boleh nggak dia narik dari orang di depannya Pak? Nah dalam hal ini ulama memang beda pendapat Pak. Namun pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah ya sebaiknya kita tidak usah menarik seorang pun yang ada di depan kita. Sebab nanti yang terjadi adalah membuat orang itu malah merapatkan barisan dan membuat orang lain bergerak, dan itu bisa mengganggu kekhusyuan. Sebaiknya sudah nggak usah narik, ya. Kalau memang orang yang dewasa semua Pak, sholatnya udah tertib semua, udah bagus semua, sudah dia sholat sendiri karena ada uzur, dan sholat dia sah walaupun sendirian di belakang karena ada uzur, jemaah sekalian, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, di antara jemaah yang mau bertanya, silakan. Silakan Beh. Tapi kajian yang minggu lalu apa yang sekarang katanya? Serah. Minggu lalu kan sirik. Sekarang top, yang mana tak? Pilih. Serah deh Beh. Minggu sekarang kan sirik. Kemarin atu, sekarang atu dah. Kemarin satu, sekarang satu pertanyaan. Mau silakan.
Yang minggu malam hari ini yang ini loh, Bro. Yang ini ada. Boleh dah. Hari ini. Hari ini aja juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, fenomena di masyarakat kita sekarang ini, pada saat sholat berjamaah itu kondisi bagus, bagus. Karena imamnya sebelum melakukan sholat berjamaah itu lalu mengingatkan, lakukan sholat dan lain sebagainya. Tapi di daerah lain atau di mana masih ada yang bolong-bolong begitu. Apa tuh bolong-bolong? Belah yang tidak lencong-lencong ke. Oh iya. Kalau ada tiangnya 2 meter lebih. Iya iya. Nggak tahu dari mana tuh. Yang 2 meter tengah-tengah kecil. Terus? Itu putus itu. Dalam posisi putus. Iya. Lalu ada yang sholatnya berburu, belajar orang. Imamnya itu maksudnya? Bukan. Orang sendiri yang sholat? Jadi zaman itu mendahului imam. Oh. Terus dia jalan-jalan dia masuk bersama dengan imam. Nah itu juga harus seperti pas-pas mana gitu. Kalau pertanyaannya apa ya? Pertanyaan ini Ustaz. Nah kalau yang berita pas kiblaka aja, pas kiblaka itu rapi banget Ustaz. Kok pas kibraka? Iya. Oh iya. Rapi. Iya iya. Ya. Ini Ustaz sini jangan enggak. Iya. Dia bilang gitu. Jadi kalau kita tuh nggak ada. Imam itu ngomong itu. Kalau di sini itu bagus. Itu bagus ada. Tempat lain nggak tahu kemana. Oke, udah. Ya, itu perbicaraan seperti itu. Nah, itu bagaimana kita sebagai jamaah, kalau kecil nih kayak kita kerja apa, gimana cara tolong kamu lurus, tolong kamu lurus. Gitu. Gimana sopan-sopannya ada? Gimana kita memberitahukan kepada jamaah? Oke. Saran saya yang di Waalaikumsalam. Saran saya kalau seperti itu yang diingatkan imamnya. Wahai Pak Imam, Anda ikutilah, teladanilah Nabi kita SAW yang beliau sebelum takbiratul ihram, sebelum memulai sholat, beliau meluruskan barisan, mengingatkan para sahabat untuk lurus dan rapatnya barisan, dan diingatkan bahwasanya lurusnya barisan itu termasuk kesempurnaan sholat. Patokannya jemaah sekalian adalah tumitnya dari belakang, bukan dari ujung depan, bukan ujung depan jari, bukan Pak. Patokannya demikian. Imam yang diingatkan sehingga, dan imam hendaknya bersabar, jangan memulai takbiratul ihram dulu, melainkan kalau jamaahnya sudah rapat dan lurus gitu. Termasuk jamaah kalau masih ada yang bercanda gitu, masih ada yang, ya diingatkan untuk diam dulu. Diingatkan untuk menghadirkan hati bahwasanya kita sedang dilihat oleh Allah dan merendahkan diri padanya. Begitu aja, Pak. Dan seperti ini yang diingatkan, yang lebih enak tuh imamnya. Dan tentang masalah fenomena banyak orang yang begitu, ya yang lebih parah dari itu juga banyak. Nggak sholat, ya nggak? Itu masih mending mau sholat, Pak. Masih mending mau sholat saudara kita. Yang banyak, yang termasuk lebih banyak tuh yang nggak sholat ya mas kalian. Itu kan jauh lebih parah dibandingkan hal itu. Ya, itu ya semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan mereka semua. Itu sebagai wujud cinta kita pada saudara kita, diingatkan imamnya khususnya. Nanti imamnya yang melaksanakan hal itu. Karena di dalam kitab-kitab fikih As-Syafi'i itu, para ulama mazhab As-Syafi'i juga menganjurkan begitu, imam jangan mulai takbiratul ihram melainkan ya kalau barisan makmumnya sudah lurus, dia ngingetin dan sudah lurus baru takbir. Jadi jangan cepat-cepat. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan. Pertanyaan yang minggu lalu Ustaz, saya pernah dengar tentang itu Ustaz, kalau kakek kita pernah berurusan dengan jin, saya pernah kerjasama dengan jin. Ketika kakek kita meninggal, apakah benar jin itu akan mencari anaknya supaya untuk diagungkan lagi gitu? Karena saya pernah dengar kajian itu Ustaz, kakek kita meninggal kan
ini dilakukan saya tolong diskusikan lah ketika kakeknya meninggal ini merasa kosong dan mencari anak itu mengagumkan dia lagi apakah bisa. Jadi kalau ada seorang meninggal, dia didampingi jin, dia pemuja jin contohnya, pemuja setan. Punya perjanjian lah mungkin perjanjian dengan jin. Ya kemungkinan besar bisa. Apalagi kelakuan dan juga kebiasaan anak dengan orang tua sama-sama jauh dari zikir, sama-sama jauh dari Allah. Atau dia sholat tapi dia jarang zikir, zikirnya ketika lagi sholat doang, zikir pagi sore nggak pernah, ya habis sholat saja itu juga nggak ngerti maknanya. Baca Quran jauh. Kalau memang perilakunya begitu, kondisinya begitu, ya sama dekat dengan jin. Sehingga ketika ayahnya meninggal, ya bahwasanya jinnya dulu pernah dipuja-puja gitu ya, dituruti keinginannya, ya bisa nanti pindah ke anaknya, bisa jadi begitu. Tapi kalau anaknya kuat, nggak ada. Makanya kalau dirinya, jamaah sekalian, kalau diantara antum ada yang indigo sekarang, supaya jin-jin itu, jin yang ada di antum itu pergi, ya antum sering zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan anak juga untuk zikir. Ajarin anak itu harus sering ingetin jamaah sekalian. Walaupun mereka sudah balik, jangan lupa zikir pagi, jangan lupa zikir sore. Ya, ketika habis sholat pun demikian, harus dilihat tuh anak-anak tuh habis sholat. Jangan-jangan cuma ngelamun doang. Banyak anak-anak cuma ngelamun aja tuh Pak, antara setelah habis sholat wajib itu. Makanya kita ngeliatin mulutnya itu. Harus zikir anak-anak kita, harus bisa baca Quran. Syukur-syukur bisa baca Quran baik, kemudian punya hafalan dan lain-lain. Untuk zikir doa sehari-hari juga harus dibiasakan. Insya Allah setan kepanasan di situ. Dia nggak mau cari keturunannya, tapi dia nyari orang lain ya, lalai dari zikir. Begitu juga. Kalau termasuk syirik nggak, ketika ada hal-hal yang aneh, kita meyakini wah ini perbuatan jin saat ini gitu. Contoh, saya pernah ketiban hal yang buruk dan nggak apa-apa. Ketiban semen besar, ketiban semennya hancur, saya nggak apa-apa. Saat itu, sakti atau? Ya saat itu saya jauh dari Allah, nggak pernah sholat, misalkan gitu. Kita meyakini jangan jin si itu apakah termasuk syirik, meyakini itu adalah percobaan jin untuk menarik simpati orang yang dituju. Kalau keyakinan gitu nggak syirik, tapi bisa jadi antum tertipu aja dengan rayuan dan juga bisikan dari iblis gitu ya. Tujuannya hanya menarik antum. Keyakinan begitu insya Allah bukan syirik. Syirik itu kan menandingi Allah dalam sesuatu, dalam suatu apapun. Jadi menduakan Allah dalam kekhususannya. Kalau hanya sekedar keyakinan itu tidak, tapi mungkin penyimpangan dari sisi yang lain. Jadi begitu. Apa? Udah gitu dong. Mau tahu, takut saya terjebak dalam syirik. Oh gitu, enggak. Ini itu perbuatan jin yang. Wah ini jangan-jangan perbuatan jin ya? Enggak. Tapi bisa jadi suudzon. Kalau memang yang jelas ya mas sekalian, hal buruk yang menimpa kita tuh semua adalah karena dosa kita. Jadi dosa itu efeknya banyak Pak. Maksud saya tertimpa hal buruk, tapi saya ini nggak kenapa-napa. Gitu. Nggak kenapa-napa. Ya bisa jadi itu hanya ya tipuan iblis supaya antum terus tidak zikir, terus tidak sholat. Ya nggak sholat aja bisa punya kekuatan. Sehingga antum bisa sakti begitu terus, merasa bangga dan mempertahankan begitu terus. Ya, tapi ketika antum tidak demikian, ya alhamdulillah berarti dapat hidayah, nggak tertipu. Jadi itu bentuk tipuan setan. Tipuan itu halus, bahkan banyak nggak diketahui oleh orang yang nggak ngerti sama sekali. Itu kan tipuannya dari sisi apa? Itu tipuannya. Jelas nggak maksudnya? Nah, gitu. Silakan Kang Cecep. Waalaikumsalam. Saat imam surat doa, terus imam itu lama
dia meninggal. Nah, pertanyaannya adalah kalau di posisi kayak gitu, makanya di belakangnya itu harus ngapain? Apakah harus mengamankan imam dulu mengecek kondisi terus mengamankan, atau kita lanjutkan dulu misalnya dari 4 rakaat ini baru 1 rakaat, jadi masih ada 3 rakaat. Itu kita harus lanjutin dulu kan, atau kita harus lanjutin dulu ke imam? Kalau ya baik, kalau imamnya meninggal, itu nanti ada bab khusus istikhlaful imam, mengganti imam. Tapi paling tidak kita jelaskan, kalau meninggalnya imam itu dalam keadaan kondisi berdiri, pasti dia jatuh dan sudah susah kita untuk menolongnya. Ya sudah, berarti saat itu yang di belakang pas saja yang maju, belakang pas saja yang maju. Dia inisiatif jadi imam, tapi bukannya agak pinggir bahkan ya. Dia jadi imam gitu. Dia meneruskan sholat itu. Kalau imam sedang baca ayat dan dia hafal ayat itu, ya silakan diteruskan. Kalau nggak hafal ya tinggal dia maju rukuk. Tapi kalau sedang baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya bagi dia diulangin dari awal. Baca aja diulang dari awal. Itu kalau baca Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau meninggalnya dalam kondisi sujud, Pak? Kalau tadi kan berdiri, rukuk gitu ya dan sebagainya. Kalau kondisi sujud dan dia sujud terus lama banget. Nah, bagi makmum boleh meneliti naik duluan. Dan ya untuk bisa mengetahui naik duluan barangkali imamnya ngapain gitu. Barangkali imamnya didudukin sama anaknya sehingga ya bikin anak tenang dulu, nyaman dulu, senang dulu, puas dulu gitu. Karena Nabi dulu SAW juga begitu. Sujud lama, ada sahabat Nabi ngeliat, oh ada hasad di atas punggungnya Nabi. Akhirnya dia sujud lagi. Nah kalau tahu imamnya tuh lama banget, ya sudah dalam kondisi nggak seperti itu, sudah bisa digoyang gitu. Kalau ternyata digoyang dia jatuh, berarti dia meninggal. Nah ketika itu dia jangan maju dulu, ya coba inisiatif dia yang menjadi imam langsung. Jadi inisiatif dia jadi imam langsung, dia yang mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, nanti ketika berdiri kalau memang masih ada rakaat, ya dia berdiri maju. Tapi kalau itu rakaat terakhir, ya dia juga nggak perlu merayap maju ke depan, nggak perlu. Untuk tasyahud duduk sebelum tasyahud dia merayap maju, nggak perlu, di situ aja udah, nggak apa-apa. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tasyahud, habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Dia langsung ganti supir gitu ya, langsung jadi imam. Kondisi si imamnya ini kita dulu. Ya kalau sudah meninggal mau diapain lagi? Kecuali kalau dia meninggal dalam kondisi berdiri ke belakang itu, kan itu bisa kita pegang dulu.